Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1964 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Tawarik pasal 33. Ayat 18 dan ayat 19. 2 Tawarik pasal 33 ayat 18 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya, dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat tertarik dengan kalimat terakhir di ayat 19. Sesungguhnya semuanya itu tertulis. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kehidupan Manasye sebagai raja, yang saya lihat bahwa kehidupan Manasye itu up and down, jatuh bangun. Kita tahu bahwa di ayat 2 sampai ayat 6, di mana Manasye melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dan itu semua tertulis dalam riwayat para pelihat. Kalau para pelihat ini, kalau dalam konteks perjanjian lama ini nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang dilakukan Manasye semuanya tertulis, tercatat. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dosa yang dilakukan Manasye, tapi saya melihat Tuhan sungguh sangat mengasihi Manasye, sehingga Tuhan mengizinkan Asyur menyerang Manasye. Tuhan mengizinkan Asyur menguasai Yehuda dan menawan Manasye. Kalau kita belajar di dalam konteks firman Tuhan ini, bagaimana Raja Asyur menangkap Manasye dan memborgol, membelenggu tangan daripada Raja Manasye. Artinya dia betul-betul dipermalukan. Saudara dengar ini baik-baik. Terkadang Tuhan melakukan hal itu kepada kita supaya apa? Kita betul-betul sadar dan bertobat. Sama seperti apa yang dilakukan Manasye. Ketika dia ditegur Tuhan dengan luar biasa, dia seorang raja, tetapi konteks firman Tuhan ini, tangannya dibelenggu dan dibawa ke Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang memang Tuhan izinkan ada masalah, persoalan, pergumulan yang berat, menghimpit, menghantam kita, menekan kita dengan luar biasa. Saudara, saya melihat bahwa apa yang Tuhan izinkan boleh terjadi, baik itu dalam kesusahan, kesulitan dalam kehidupan kita. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, dia akan ku
tegur dan kuhajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saudara sepertinya dihajar Tuhan habis-habisan. Tapi kalau saudara masih hidup sampai sekarang, itulah cara Tuhan mengasihi saudara. Supaya apa? Saudara diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Manase, dia melihat bahwa apa yang terjadi dalam dirinya itu bentuk murka Tuhan pada dirinya. Makanya untuk meredam murka Tuhan, dia harus rendahkan diri, dia harus bertobat. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami satu pergumulan yang berat, bertobatlah supaya saudara diselamatkan. Amin. Supaya Tuhan memulihkan keadaan saudara. Tapi kalau saudara masih keras hati, ya selamat menikmati. Pergumulan yang berat akan semakin bertambah-tambah setiap hari kalau saudara mengeraskan hati. Tapi kalau saudara sadar, kemudian sudah bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau dengar-dengaran, saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Sama seperti Manase, Tuhan pulihkan. Tadinya dia menjadi tawanan, saudara, Tuhan pulihkan keadaan, Tuhan membawa dia kembali ke tahta Manase sebagai raja Yehuda. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam perjalanan Manase ketika dia ditawan, luar biasanya dia bertobat. Seandainya dia kalau tidak bertobat, saya percaya Manase akan selesai ceritanya dan dia betul-betul akan kena murka Tuhan sampai dia mati binasa karena dia tidak bertobat. Tapi luar biasanya Manase ini kan bertobat. Saudara, kalau saudara sudah ditegur Tuhan, tapi saudara tidak bertobat, murka Tuhan bukan akan berkurang, tapi akan terus bertambah. Makanya saudara, cara menghentikan murka Tuhan kita belajar, ya kita memang harus bertobat, merendahkan diri, percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara ditegur oleh Tuhan, dengan beberapa kejadian yang terjadi dalam hidup saudara, baik itu dalam pribadi saudara mungkin kena sakit dan tidak kunjung sembuh, atau saudara mungkin dalam usaha bangkrut sampai minus. Saudara, itu teguran Tuhan buat saudara. Bertobat. Saya percaya Tuhan akan memulihkan kita kalau kita bertobat. Amin. Dengar ini baik-baik. Waktu kita lahir ke dunia, saya ibaratkan itu sama seperti kertas kosong, kertas putih yang masih bersih. Dan kita sendirilah yang harus menulis kisah kita sendiri di atas kertas itu. Dan semuanya tercatat dengan jelas tanpa ada yang disembunyikan. Dari sejak kita lahir, tercatat di sana. Berapa kali kita menipu dan kena tipu. Di sana tertulis, tercatat dengan jelas tanpa ada yang dikurangi atau ditambahkan. Semuanya tercatat. Saya mau tanya sama saudara, dan saudara saya minta jawab dengan jujur. Perbuatan apa yang lebih banyak kita lakukan, kita gemari? Apakah itu perbuatan yang benar atau dosa? Saudara, saya percaya pasti semua kita lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dengar baik, itu semua tercatat, saudara. Saudara mungkin sudah berpikir, kalau saya melakukan dosa di terowongan, terus masuk lagi ke dalam terowongan, saudara berpikir Tuhan tidak ada di sana kok. Saudara, Tuhan ada di mana-mana. Dan apa yang kita lakukan, baik di dalam gelap maupun di dalam terang, semuanya tercatat dengan rapi, tercatat dengan jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya dari firman Tuhan ini yang tercatat dari perjalanan Manase melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Dia melakukan semua hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yang membuat Tuhan murka. Dia lakukan. Dia bangun tiang-tiang pengorbanan, mesbah-mesbah untuk Baal berhala, dia bangun, saudara. Itu artinya dia mau menyakiti hati Tuhan, mau menantang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Manasye, semua catatan itu mungkin 99% semua yang buruk, karena dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi ada di satu titik dia betul-betul bertobat, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, dosa saya begitu banyak. Semua dosa saya sudah lakukan. Apakah Tuhan masih bisa mengampuni saya? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada berapa orang dari saudara pendengar bertanya seperti itu. Saya mau katakan, Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia adalah kasih itu sendiri. Ketika saudara bertobat, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengampuni dosa-dosa saudara. Amin. Mungkin memang tercatat semua di buku itu, tetapi semuanya akan dihapuskan oleh Tuhan Yesus kalau kita betul-betul menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima Yesus secara pribadi, kita percaya kita diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Manasye, kalau saya melihat catatan hitamnya itu banyak, tapi di akhir hidupnya, oh haleluya, dia bertobat, saudara. Amin. Sehingga kehidupannya dipulihkan. Saudara, saya percaya, saudara, bahwa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya, sehingga dia menggantikan posisi saudara dan saya. Seharusnya kita yang harus mati karena dosa, perbuatan-perbuatan kita yang penuh dengan dosa itu. Tapi Tuhan Yesus menggantikan posisi saudara dan saya karena kasih-Nya yang begitu besar bagi saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, marilah kita hidup jadi berkat bagi semua orang. Amin. Supaya apa, saudara? Supaya kehidupan kita tertulis dengan indah. Amin. Jadi yang pertama apa? Jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadi berkat di sana. Bukan jadi batu sandungan, tapi jadi berkat. Supaya orang membicarakan saudara semua yang baik, semua yang indah. Karena saudara jadi berkat di mana saudara berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, saudara, supaya buku kita itu tertulis semua hal-hal yang indah, mari kita mau jadi teladan, agar hidup kita tertulis di setiap hati orang lain, terpatri dengan indah. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau jadi teladan. Apa sih teladan itu? Teladan itu memang betul-betul kalau kita hidup sebagai orang percaya, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Sehingga orang melihat apa yang dikatakan hamba Tuhan itu yang dia lakukan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang namanya teladan. Banyak orang, banyak berteori, suka berteori, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Ini yang seringkali jadi masalah. Bapaknya masih pemabuk, masih perokok, tapi dia menasihati anaknya untuk berhenti merokok, untuk jangan menyentuh minuman dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu menjadi teladan dimanapun kita berada. Supaya apa, saudara? Supaya nama Tuhan dipermuliakan, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Yang ketiga, saudara, marilah kita hidup jadi orang benar. Supaya yang tertulis di sana itu semua yang benar. Saya percaya kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Amin. Jadi di saat kita
menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita hidup dalam kebenaran firman. Dan ketika kita hidup benar, wah, itu tercatat di buku itu dengan indah. Haleluya. Yang keempat, saudara, marilah kita hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga nama kita dan cerita-cerita kita tertulis dengan indah. Amin. Karena apa, saudara? Kita hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, saya percaya ketika kita betul-betul percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan melihat segala perbuatan Tuhan yang menembus kemustahilan. Tuhan kerjakan, karyakan dalam kehidupan orang percaya. Saudara, yang terakhir, marilah kita hidup dengan iman. Saudara, saya artikan hidup iman ini dari yang gak ada, kita percaya menjadi ada. Amin. Kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Itulah orang yang beriman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup dalam iman, wow, kita akan tercatat dengan indah di buku yang tertulis itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, masihkah saudara beriman kepada Tuhan? Saya percaya kalau orang yang beriman kepada Tuhan, dia gak hidup dalam kekhawatiran. Dia tetap percaya walaupun mungkin saldo di bank minim, minus bahkan, tapi dia tetap percaya Tuhan pelihara. Amin. Saudara, orang yang beriman betul-betul dia melangkah dari yang tidak ada, yang belum dia dapat, tapi dia yakini, dia peroleh, dia dapat, maka itu yang akan dia dapatkan. Itu orang beriman. Amin. Saudara, saya percaya ketika kita beriman kepada Tuhan, kuasa Allah bekerja dengan luar biasa, mengerjakan mujizat demi mujizat. Tuhan karyakan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan, lakukan, semuanya dicatat. Nanti satu hari itu disingkapkan, dibukakan semuanya. Saudara, bayangkan kalau yang kita lakukan hal-hal yang tidak baik, kita akan dipermalukan, kita akan dicela. Makanya sudah, mari kita isi kehidupan kita jadi berkat bagi orang lain. Mari kita mau jadi teladan. Mari kita mau hidup dalam kebenaran. Mari kita mau hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita mau hidup dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Sehingga semua perjalanan hidup kita tertulis dengan indah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka dipulihkan, diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam nama Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa, biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Pulau Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Haleluya.